Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 10. Melanjutkan cerita sebelumnya. 5 jari tangan kanan Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tulang pergelangan kaki kanan Duan Ru hancur. Ji Wushuang tahu bahwa dia tidak dapat menyelamatkan Duan Ru, dan dia tahu lebih banyak lagi bahwa jika dia tinggal lagi, dia tidak akan lolos dari kematian. Kakak Duan, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Setelah Ji Wushuang meninggalkan Duan Ru, dia mengendarai Shenzhou ke selatan dengan kecepatan tinggi. Melihat Shenzhou yang menghilang di ujung langit dalam sekejap mata, Duan Ru memohon dengan matanya, "Kakak Ji, jangan pergi, tolong." Namun, Ji Wushuang mengabaikan Duan Ru dan menghilang tanpa jejak. Melihat Ji Wushuang melarikan diri, Duan Ru tidak berusaha melarikan diri. Dia tahu bahwa menghadapi Tan Yun, semua perlawanan itu sia-sia. Dia berlutut dalam kehampaan ketakutan, memohon, "Tan Yun, aku tahu aku salah, jangan bunuh aku. Aku adalah murid langsung dari murid dalam Tetua Agung. Jika kamu membunuhku, tuanku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Persetan dengan ibumu. Aku baru saja datang ke kuil Tianmen selama beberapa hari, dan kamu telah berulang kali meminta masalah dari para badut. Kalian semua mengintimidasiku, bagaimana Lao Su bisa mengampunimu? Duan Ru, aku beritahu kamu, bahkan jika tuanmu adalah sesepuh sekte dalam dari domain bintang 4 seni, kamu akan mati. Tidak hanya kamu yang akan mati, bahkan jika aku mengejar akhir dunia, aku akan membunuh perempuan jalang bermarga Ji itu." Setelah itu, Tan Yun memotong Duan Ru dengan telapak tangan kanannya. "Tan Yun, sudah kubilang, jika kamu membunuhku, kamu mati." Ledakan. Raungan Duan Ru tiba-tiba berhenti, kepalanya pecah berkeping-keping, jiwa dan janinnya hancur, dan tubuh tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Sementara Tan Yun memberi isyarat, cincin leluhur pada mayat tanpa kepala Duan Ru diambil ke tangannya. Setelah menyingkirkan cincin leluhur, rambut Tan Yun berkibar, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan dengan cepat menjulur menuju kehampaan di depan. Sambil bernapas, Tan Yun terkunci dengan indera ilahi, Ji Wushuang yang mengemudikan Shenzhou 3 juta mil jauhnya untuk melarikan diri demi hidupnya. Langkah Dewa Hongmeng. Gelombang kekuatan ilahi menyembur keluar dari tubuh Tan Yun. Kekuatan ilahi berputar di sekitar tubuhnya, dan kemudian menggunakan langkah Dewa Hongmeng, kecepatan Tan Yun telah meningkat hingga ekstrim, dan dia mengejar Ji Wushuang. Dari langit berbintang yang luas, Tan Yun melintasi puluhan ribu sen setiap kali dia berkedip, dan kecepatannya secepat murid elit dari tingkat ke-7 dari alam kaisar leluhur. Dan Shenzhou milik Ji Wushuang hanyalah senjata kaisar leluhur tingkat menengah, dan kecepatan terbangnya sebanding dengan murid elit dari alam kaisar leluhur tingkat ke-6. Oleh karena itu, kecepatan Shenzhou tidak secepat Tan Yun. Setelah Ji Wushuang mengetahui bahwa Tan Yun sangat cepat, dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum Tan Yun menyusul. Dia sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kengerian di wajahnya menghilang. "Dengan kecepatan yang saya kendalikan Shenzhou, ketika Tan Yun mengejar saya telah mencapai area gerbang bagian dalam wilayah 4 bintang seni. Pada saat itu, selama aku melarikan diri ke aula penegakan hukum, para penatua penegak hukum pasti tidak akan memberikan kesempatan kepada Tan Yun untuk berbicara, dan akan membunuh Tan Yun. Akibatnya, tidak ada yang tahu, aku berpura-pura." Memikirkan hal ini, kulit pucat Ji Wushuang berangsur-angsur kembali menjadi kemerahan, dan di wajahnya yang bisa dihancurkan oleh bom, ada senyuman yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dalam sekejap, 1,5 jam berlalu. Tan Yun muncul 100.000 sen di belakang Ji Wushuang. Melalui indera ilahinya, Tan Yun menemukan bahwa ada 3 juta bintang dalam kehampaan di bawah Ji Wushuang, dikelilingi oleh daratan terapung. Di tengah tanah terapung ini, sebuah monumen 6 karakter besar bertuliskan kata-kata, "Gerbang dalam domain 4 seni," berdiri di ketinggian puluhan juta kaki.
Sepertinya dia ingin kabur ke pintu dalam. Mata Tan Yun menembak dengan dingin, bahkan jika dia kabur ke pintu dalam, aku tetap membunuhnya. Sesaat kemudian, suara menyenangkan yang mengandung kepanikan bergema di seluruh area pintu dalam, kemarilah. Tan Yun, anak laki-laki dari kuil Tao Wuji, ingin membunuhku. Begitu ucapan ini keluar, bisa dikatakan itu mengaduk ombak dengan satu batu. Seorang murid dari sekte dalam, mengikuti reputasinya, ketika dia menemukan bahwa orang yang meminta bantuan adalah Ji Wushuang, orang nomor 1 di gerbang dalam domain bintang 4, semua orang terkejut. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa Tan Yun, yang hendak mengejar Ji Wushuang, hanyalah tingkat 3 dari ranah Raja Leluhur, mereka segera meledak. Bagaimana situasinya? Kakak senior Ji adalah murid nomor 1 di pintu dalam domain 4 seni kita, bagaimana dia bisa dikejar oleh seorang anak laki-laki bernama Tan Yun? Ya, Tan Yun hanya seekor semut di ranah Raja Leluhur. Dikatakan bahwa tantangan lompatan kakak senior Ji kita cukup kuat untuk menandingi murid elit dari ranah Kaisar Leluhur. Bagaimana mungkin dia bukan lawan Tan Yun? Ketika murid sekte dalam membuat suara keras, salah satu murid laki-laki membalik tangan kanannya, dan sebuah catatan transmisi suara muncul di tangannya, dan dia tidak tahu apa yang dia katakan pada catatan itu. Pada saat yang sama, pada sebuah bintang di area gerbang bagian dalam, seorang pemuda berjubah perak duduk bersila di istana mendengar suara di kepalanya, "Kakak Miyu, ada yang tidak baik, seorang pemuda bernama Tan Yun mengejar saudara Ji. Sekarang Tan Yun dan kakak senior Ji akan segera tiba di area gerbang dalam." Mendengar ini, Miyu tiba-tiba berteriak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. "Sialan, bahkan wanita yang aku suka." Miyu berani dikejar. "Tan Yun, apapun identitasmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Begitu suara itu jatuh, Miyu memancarkan aura kesempurnaan agung di Raja Leluhur, dan terbang keluar istana dengan kecepatan ekstrim, melihat ke bawah ke kekosongan di bawah. Ji Wushuang, yang melarikan diri menuju area gerbang dalam, berteriak, "Wushuang, jangan takut, ada aku di dalam. Larilah padaku." Mendengar ini, Ji Wushuang melihat ke langit dan menemukan bahwa Miyu terbang ke arahnya, kepanikannya menghilang. Seolah menemukan tulang punggung. Dia tahu bahwa meskipun Miyu tidak sekuat dirinya, identitas dan latar belakangnya sangat menakutkan. "Tampaknya jika saya tidak punya waktu untuk melarikan diri ke aula penegakan hukum, saya akan dikejar oleh Tan Yun. Di pintu dalam, dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya sekarang." Memikirkan hal ini, Ji Wushuang mengarahkan Senzu dan melarikan diri ke arah Miyu, sambil mentransmisikan suaranya, "Miyu, aku berjanji padamu sekarang, selama kamu bisa melindungiku hari ini, aku akan menjadi pendamping hidupmu." Mendengar itu, Miyu sangat bersemangat. Loh, dia sudah lama mendambakan kecantikan Ji Wushuang, dan dia belum berhasil. "Tan Yun, dengarkan aku." Miyu berteriak dengan marah, "Wushuang adalah wanita saya. Anda segera berhenti mengejar dan membunuh, lalu berlutut dan meminta maaf. Saya akan mempertimbangkan untuk memaafkan Anda." Tan Yun menutup telinga, masih mengejar Ji Wushuang. Ketika Tan Yun hendak mengejar Ji Wushuang, Miyu terbang selangkah lebih dulu dan mendarat di Senzu, berkata, "Jangan takut, ada aku, tidak ada seorang pun di pintu dalam yang berani bergerak." Wow! Sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan Senzu, menghalangi jalan Senzu. "Apakah kamu tuli?" Miyu berteriak, "Berlutut padaku dan minta maaf pada Wushuang, jika tidak, aku akan membunuhmu." "Apakah kamu?" Tan Yun berbisik, "Aku peringatkan kamu, minggir untuk Laosi, tidak ada hubungannya denganmu di sini." Begitu Tan Yun mengatakan ini, itu seperti bom yang dijatuhkan ke kerumunan yang menonton, menyebabkan keributan. Ya Tuhan! Apakah otak Tan Yun ini kebanjiran? Bahkan berani memarahinya. Menurutku, otak Tan Yun ditendang oleh seekor keledai. Dia pasti tidak akan bisa makan kali ini. Adik senior saudara Mi, tapi yang terkuat pertama di antara murid elit lapangan bintang 4 seni kita, dia benar-benar berani bahkan senior Miyu, dia hidup dengan tidak sabar. Hanya saat semua orang berdiskusi, wajah Miyu memerah, dan dia berteriak, "Diam, semuanya." Segera, ratusan ribu murid pintu dalam yang menonton terdiam. Meski semua orang tidak berbicara, ekspresi di mata mereka menunjukkan pertunjukan yang bagus. Di mata semua orang,
Tan Yun pasti akan gagal berakhir. Namun, hasil faktanya jauh di luar dugaan semua orang. Di hadapan semua orang, Tan Yun tidak menunggu Miyu untuk berbicara, tetapi Tan Yun berbicara lebih dulu. Aku hanya akan mengatakannya sekali untuk Miyu, kamu bisa mendengarnya dengan jelas. Aku, Tan Yun, tidak ingin keluar dari barisan, dan aku tidak berniat menentangmu. Wanita ini melanggar aturan istana jika dia ingin membunuhku. Aku berhak membunuhnya. Menurut aturan istana, tidak ada yang boleh ikut campur, jika tidak, mereka akan bersalah atas konspirasi. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, dia dipotong oleh Miyu dengan dingin. Kamu bahkan bukan murid tukang, apa yang kamu lakukan di sini? Tan Yun, aku hitung sampai 3. Jika tidak kamu mati, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Mendengar itu, Tan Yun tiba-tiba tertawa. Tawa marah, hahaha, bagus sekali. Miyu, aku juga menghitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu sesuai aturan istana. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, ratusan ribu murid batin yang menonton berspekulasi bahwa Tan Yun tidak berani melakukan apapun pada Miyu. 1. Saat semua orang diam-diam berpikir, Tan Yun berbicara dengan dingin. Aku tidak akan melepaskannya, aku tidak percaya kamu bahkan bukan tukang, berani melakukannya padaku. Miyu mengutuk. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena dia sering melanggar aturan istana untuk menggertak pria dan wanita, dan murid Pintau Dalam tidak berani marah karena alasan saudara perempuannya adalah murid teratas dari murid elit dari domain bintang 4 seni. Selain itu, para tetua penegak hukum menutup mata terhadap tindakan Miyu di pintu dalam. Bukan karena penatua penegak hukum takut pada Miyu, tetapi karena saudara perempuan Miyu adalah murid yang paling dibanggakan. 2. Dihadapkan dengan hinaan, Tan Yun menutup telinga terhadap kata-katanya sendiri. Miyu masih mengutuk Tan Yun lagi, dia hanya menyimpulkan bahwa Tan Yun tidak berani melakukan apapun pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, di langit yang jauh, Sin Bingxuan, mengenakan rok ungu, melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi semua yang terjadi di area gerbang dalam. Miao Qingqing di sebelah Sin Bingxuan berpikir sambil berpikir, Saudari 9, menurutmu Tan Yun ini menghitung sampai 3. Jika Miyu tidak menyerah, apakah dia benar-benar akan melakukannya? Baru saja, kedua gadis itu kebetulan melewati area gerbang dalam, tetapi mereka menemukan konfrontasi antara Tan Yun dan Miyu. Adapun mengapa Tan Yun pergi dari kuil Tao Wuji ke gerbang dalam dan berkonflik dengan Miyu, kedua putrinya tidak tahu. Mendengar ini, Sin Bingxuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan jujur, seharusnya tidak. Lagi pula, Tan Yun hanyalah tingkat ketiga dari ranah Raja Leluhur, dan Miyu adalah Raja Leluhur dengan kesempurnaan agung. Yah, kurasa begitu. Miao Qingqing bergema. Kedua gadis itu belum pernah melihat Tan Yun bergerak sampai sekarang. Menurut pendapat mereka, Tan Yun takut pada Miyu dan tidak berani melakukannya. Tapi adegan selanjutnya, mata indah kedua orang itu menunjukkan keterkejutan yang dalam. 3. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, suaranya jatuh, dan dia melakukan langkah suci Hongmeng, seperti hantu yang bergegas ke Senzu dengan cepat, tubuhnya terbalik di langit, kaki kanannya seperti tongkat, dan mengenai bahu kanan Miyu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Miyu tidak bisa mengelak. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, Miyu menjerit, bahu kanannya meledak, dan lengannya yang patah menyemburkan darah dari tubuh. Ledakan. Kekuatan kaki Tan Yun mengalir ke tubuh Miyu, dan dia meratap seperti babi, dan berlutut di Senzu dengan lututnya. Kamu yang mencari kematian sendiri, bukan salah aku. Tan Yun berputar di udara, jari kakinya melangkah ke arah alis Miyu. Jangan bunuh. Sebelum Miyu bisa mengucapkan kata, aku, seluruh kepalanya meledak di bawah kaki Tan Yun, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke Senzu dengan darah yang keluar. Saat Tan Yun membunuh Miyu, dia tidak ragu. Pemandangan yang begitu tegas menyebabkan ratusan ribu murid pintu dalam yang menonton muncul di lautan badai. Ya Tuhan, Tan Yun benar-benar membunuh kakak senior Mi. Ya, kenapa dia begitu berani? Dia bahkan berani membunuh kakak senior Mi. Ketika murid-murid dalam dari domain bintang 4 seni terkejut, Sin Bingxuan dan Miao Qingqing juga terkejut di kehampaan yang jauh. Putri kedua kaget karena keberanian Tan Yun membunuh Miyu saat dia mengatakan membunuh.
Apa yang membuat kedua gadis itu semakin luar biasa adalah bahwa mereka mendengar bahwa Miyu memiliki kemampuan untuk melompati murid elit tingkat 3 kaisar leluhur, tetapi menghadapi Tan Yun ranah tingkat 3 raja leluhur, dia lemah dan tidak melawan sama sekali. Saudari 9, Anda membawa Tan Yun ke Istana Ilahi. Apa asalnya? Mengapa kemampuannya untuk melompati dan menantang begitu menentang langit? Miao Qingqing bertanya. Kakak 8 senior, aku tidak tahu apa identitas Tan Yun dan mengapa kemampuan lompatannya begitu kuat. Xin Bingxuan tidak memberitahu Miao Qingqing bahwa Tan Yun adalah dewa kuno yang abadi. Pada saat yang sama, dia tidak berbohong. Dalam kognisinya, bahkan jika dewa kuno yang abadi, kemampuan untuk melompati tantangan, hanya ada sedikit orang sekuat Tan Yun. Pada saat ini, Miao Qingqing sepertinya telah menemukan sesuatu, dan berkata, Saudari 9, Tan Yun ini akan sial. Huang Fuzong terbang ke arahnya. Huang Fuzong ini bukan orang yang baik. Saya khawatir dia akan menyerang Tan Yun. Tan Yun melompati dan menantang kekuatan untuk menjadi begitu kuat. Saya tidak ingin bibit yang begitu baik mati di tangan Huang Fuzong. Ayo ambil lihat. Setelah mendengar ini, Xin Bingxuan berkata, oke, tapi jangan muncul dulu, saya ingin melihat bagaimana Tan Yun menanganinya. Segera, kedua wanita itu menggunakan teknik tembus pandang, menghilang begitu saja, dan menuju ke area gerbang dalam. Pada saat yang sama, suara kemarahan yang tak terbendung terdengar di area pintu bagian dalam. Anak Tan Yun, Anda berani membunuh orang yang tidak bersalah di pintu bagian dalam area bintang 4 seni saya. Penatua penegak hukum memerintahkan Anda untuk segera diam di sana. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, dan berpikir dalam hati, Huang Fufeng adalah putra Huang Fuzong, Duan Ru dan Ji Wushuang ingin membunuhku untuk membalas Huang Fufeng. Begitu ya, sangat mungkin mereka berdua diinstruksikan oleh Huang Fuzong. Dengan hal lama ini mendukung mereka, keduanya berani melakukan sesuatu padaku. Pada titik ini, Tan Yun membelakangi Huang Fuzong yang terbang. Cahaya merah samar melintas di matanya, menatap Ji Wushuang di Shenzhou, dan menggunakan mata Dewa Hongmeng, dia berteriak, bicaralah dengan keras, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku?